Oke, kita mulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Eh, Alhamdulillah kita bertemu kembali di kesempatan hari ini. Ya Allah, kita akan lanjutkan. Mungkin kita sudah memasuki pertemuan-pertemuan akhir ya. Eh, di sini nanti saya minta teman-teman ya sebagaimana sudah sampaikan, kalau teman-teman semua coba praktik teman-teman ya, coba praktik eh, untuk apa namanya, untuk bukan meringkas sih bahasanya, untuk teman-teman tahu lah ya. Saya ingin tahu progres teman-teman semua. Silakan nanti siapkan mungkin komputer atau laptop atau tab kalau ada fasilitas untuk buat catatan itu ya. Terus em, yang nanti mengumpulkan cepat ya, yang nanti mengumpulkannya baik, langsung mungkin kita apa namanya, teman-teman bisa submit di chat ya teman-teman. Itu salah satu mungkin bisa kita katakan tugas ya. Tugas untuk tambahan nilai teman-teman nanti kalau misalnya ujiannya mungkin nilainya kurang atau bagaimana ya, nanti kan ada soal ya. Kalau tidak salah harus ada sesi ujian. Kalau tidak salah nanti saya berikan soal. Umumnya di materi-materi yang sudah saya sampaikan, materi-materi yang saya sampaikan yang sudah pernah kita bahas, dan nanti juga ada macam ya, ini tugas ini nanti yang teman-teman mungkin harus kerjakan ya. Nanti bisa diberitahu teman-teman yang lainnya juga. Eh, Cuma saya batasi nanti ya, maksudnya nggak usah banyak-banyak, nanti cuma sedikit saja karena ini di kelas ya, di kelas teman-teman. Nah, sebelum itu kita akan coba untuk ajari tentang sedikit masalah jurnal ya teman-teman. Karena teman-teman semua kan berhadapan dengan artikel buat sesuatu yang ilmiah. Sesuatu yang ilmiah itu bisa didasarkan dengan teman-teman banyak-banyak baca jurnal. Oke. Nah, pertama saya ingin bukakan di anu ya, di apa namanya? Di bagian ini, di bagian saya akan share screen ini. Saya tutup dulu berapa. Oke. Oke ya, teman-teman ya. Pertama, teman-teman wajib analisis kualitas jurnal. Kalau teman-teman mau baca jurnal, yang pertama teman-teman lakukan itu adalah menganalisis kualitas jurnal tersebut. Oke, itu yang pertama teman-teman lakukan. Jangan asal baca jurnal. Misalnya, saya ketik di sini, bisa kelihatan ya. Jurnal apa misalnya, em, bukan metode apa namanya, jurnal tentang eh, bukan tentang agama Islam misalnya. Terus teman-teman ngetik apa, eh, misalnya tentang metode tahsin misalnya. Misalnya saya ngarang di sini, klik ketik-ketik aja. Oke, ini muncul teman-temannya. Muncul kayak gini nih, metode tahsin dan tahfidz. Oke. Nah, kamu teman-teman buka misalnya.
Ya, teman-teman buka di sini, udah kan muncul, ya kan? Ini kita lihat teman-teman. Yang pertama teman-teman wajib lakukan adalah screening dulu. Maksudnya apa? Jurnalnya itu benar-benar jurnal apa enggak gitu. Ya, jurnalnya benar-benar jurnal ataukah tidak. Kalau baca jurnal, itu yang teman-teman screening pertama kali adalah jurnalnya benar ataukah tidak. Maksudnya benar ataukah tidak itu bagaimana? Makanya terkadang ada jurnal-jurnal yang tidak di review bahasanya. Tidak dieksi. Nah, gitu ya. Nah, misalnya kalau kita cuma upload, 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 itu bukan peer review namanya. Tidak ada dalam rangka apa namanya teman-teman menjaga kualitas, tidak ada namanya screening dulu, ya nggak disaring dulu biasanya. Oke, contoh. Nah, ini saya sudah dapat salah satu jurnal. Oke, teman-teman. Nah, tadi kan saya bukanya di sini ya. Nah, ini jurnal tentang agama Islam, tentang metode tahsin misalnya. Oke, yang pertama, teman-teman tadi saya katakan adalah harus tahu dulu kualitasnya. Oke, harus tahu dulu kualitasnya. Bagaimana caranya tahu kualitasnya? Kita lihat dulu teman-teman. Ini benar nggak di OI-nya nih ya? Kita lihat dulu. Benar nggak di OI-nya? Tuh kan? Ya ada ya. Ada di OI-nya jelas. Tampil gitu loh. Di sini tampil. Oke. Nah, kita lihat jurnal UIN Antasari ini. Nah, saya ingin teman-teman tahu ya. Jadi nggak asal apa namanya tahu kualitasnya lah teman-teman. Nah itu paling penting ya. Nah, masalahnya di sini tuh ada nggak sih misalnya ilmu usuluddin. Nah ini bukan nama jurnalnya tuh ini loh teman-teman. Saya tuh ingin ngeklik apa namanya ininya. Jurnal UIN Antasari misalnya. Jurnal UIN Antasari. Nah gini ya teman-teman. Oke, udah muncul ya. Udah muncul. Oke. Nah, teman-teman bisa juga lihat dari sini ya. Jurnal ilmiah Usuluddin dari Sinta. Kalau Indonesia itu biasanya patokannya Sinta ini. Ya walaupun ini maksudnya ketika kita mau baca jurnal loh ya. Kan teman-teman mau nulis skripsi. Oke. Nah, skripsi itu biasanya dibangun di atas jurnal-jurnal yang teman-teman baca. Gitu. Jadi tidak boleh teman-teman misalnya copy paste dari misalnya blog-blog gitu loh. Maksudnya blogger-blogger atau situs-situs yang mungkin tidak bisa apa dijamin kualitasnya. Oke, tidak bisa dijamin kualitasnya. Bisa aja teman-teman cantumkan itu. Saya katakan bukan tidak bisa 100% bukan. Tapi bisa aja teman-teman menentukan misalnya blog-blog tertentu, website-website tertentu boleh. Saya tidak melarangnya. Hanya saja teman-teman, eh, sebaiknya itu pertama dari buku atau dari semacam jurnal. Apalagi kalau jurnalnya itu sudah apa? Sudah terakreditasi dengan baik. Nanti kan teman-teman di eh, Sinta sendiri mereka punya Sinta satu, Sinta 2, Sinta 3. Ya ini katakan lumayan lah. Berarti intinya dia bukan jurnal yang bisa kita katakan tidak berdasar misalnya. Oke. Nah, ada juga teman-teman bisa cek misalnya di namanya ini di Simago. Oke. Nah, saya ketik di sini gini ya. Nah, kita ketik copy paste misalnya kalau nggak ketemu
Mungkin ininya doang, ilmu usuluddin. Oke, ini temunya beberapa ya. Ada cuma satu doang. Nah, berarti yang tadi itu tidak indeks di Simago JER ini. Ya, Simago Journal and Country Rank ini tidak terakreditasi. Tapi nggak masalah teman-teman karena memang itulah kekurangan kita ya. Itu kekurangan kita menandakan bahwa jurnal tersebut belum terranking oleh Simago JER. Berarti belum terkenal ya. Bisa katakan kualitasnya kurang. Nah, berarti kan kalau jurnal ini, jurnal studi ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis dari terbitan dari mana ini? Dari UIN ya. Tadi dari UIN. Nah, berarti kan jurnalnya itu sudah I1, berarti bagus banget. Nah, dalam tanda kutip, saya tidak cek bagaimana isinya, tapi dalam tanda kutip jurnalnya mereka dari UIN Sunan Kalijaga ini, ya itu sudah bagus, sudah baik. Kalau orang publish di situ, ya sebagai seorang dosen misalnya, itu publish satu atau publish dua aja. Misalnya publish dua aja, dua, nggak banyak-banyak, dua. Itu antum sudah bisa atau mengajukan namanya salah satunya guru besar atau profesor. Oke, nah ini kan lagi rame ya masalah gelar-gelaran gitu ya teman-teman. Nah itu saya katakan ke teman-teman semua bahwa semacam gelar-gelar seperti itu yang namanya belajar itu apa namanya mau gelar itu harus memang harus yang legal teman-teman. Nah, teman-teman yang sudah nginduk kayak gini, insya Allah sudah legal. Nanti gelarnya yang pakai itu aja, pakai yang S1-nya aja gitu. Nah, jadi jangan sampai mencantumkan gelar-gelar yang lain. Kalau bagian administratif gitu ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman jadi guru, nah terus gelarnya ditulis misalnya LCMA misalnya. Teman-teman di situ di secara untuk apa administratif, kelengkapan berkas dan seterusnya. Itu tidak diperkenankan teman-teman karena itu belum resmi. Yang sudah resmi itu yang teman-teman sudah tercatat di dikti, ya, di dikti. Nah, terus apakah bisa kita mengajukan gelar doktor honoris causa? Kita katakan itu jangan ditiru, ya, itu jangan ditiru. Ya, gelar doktor honoris causa itu bisa kita katakan itu gelar yang diberikan karena eh, apa namanya gelar yang diberikan karena kontribusi dan seterusnya. Dan itu nggak minta biasanya, itu dikasih, ya, itu dikasih. Seharusnya tidak mengeluarkan biaya karena itu dikasih, ya. Nah, saya tidak tahu apakah orang-orang yang dapat gelar kehormatan tersebut itu beneran atau enggak. Nah, maksudnya saya katakan ke teman-teman itu jangan dibu, jangan mau ditipu gitu ya. Jangan mau ditipu. Sudahlah, misalnya memang kita gelarnya cuma apa S1 itu itu nggak ada masalah loh teman-teman. Ya, saya pun dicantumkan gelar ketika ngajar pun nggak masalah gitu. Ya. Nggak ada kurangnya, nggak ada nya gitu loh. Nah, itu ya teman-teman ya, saya cuma pesankan itu aja. Nah, jadi ini kan tadi membahas itu kenapa? Karena sekali lagi gelar untuk mencapai gelar profesor salah satunya adalah teman punya jurnal Q1 berjumlah dua. Ya, salah satunya itu salah satu syaratnya kalau di bidang sains atau di bidang eksak gitulah. Atau IPS, humaniora atau IPA IPS ya bahasanya gitu. Kalau nggak salah mungkin sama dengan agama, mungkin sama juga pasti ya. Itu butuh dua jurnal Q1. Nah, apakah mudah? Tergantung, ya tergantung. Kalau teman-teman sabar bisa, ya. Nah, saya nggak menafikan itu tuh bisa kok teman-teman. Teman-teman raih sekarang pun dengan penelitian teman-teman itu bisa kalau memang
teman-teman bisa menyajikan datanya dengan baik. Oke ya. Jadi gitu tadi. Jadi tanggap yang pertama teman-teman itu adalah eh, baca jurnal, terus ketemu di Google misalnya gini ya. Nah, misalnya gini tadi, tadi kan saya sudah searching ya teman-teman ya. Searching yang tadi saya sampaikan, mana tadi? Nah, ini. Nah, oke ya, misalnya tadi saya searchingnya ini. Oke, jurnal tentang metode tahsin misalnya. Muncullah nama jurnalnya di atas ini. Jurnal UIN Antasari. Teman-teman bisa cari gitu ya di Google eh, apa namanya bahasanya dalam tanda kutip ini jurnal itu kualitasnya bagaimana dan seterusnya ya. Eh, asalkan sudah kalau di Indonesia asalkan sudah terindeks Sinta itu ya is oke lah, ya is okay. Nggak harus terindeks Scopus dan seterusnya. Kalau misalnya teman-teman mau lebih selektif, silakan pakai jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Nah, gimana caranya? Teman-teman tinggal cari di sini aja. Nah, tadi yang Simago Chair tadi nih ya, Simago Jurnal Country Rank bisa lewat sini teman-teman. Oke, jadi teman-teman bisa juga tinggal gini ya, misalnya tadi saya sudah ngomong daftar jurnal agama Islam Q1 dan Q2. Nah, dah muncul semua nih daftarnya teman-teman. Di AI-nya ada muncul ya. Teman-teman tinggal buka satu-satu misalnya ini. Nah, misalnya ini ya, jurnal Islamika. Nah, teman-teman langsung aja menuju ke sana gitu. Nah, menuju ke sana. Nah, kayak gini ya teman-teman. Teman-teman searching. Nah, dah ada nggak misalnya tahsin ketik di search ya. Ini searchnya nggak berfungsi pula ini oh, nggak sini ya. Tahsin misalnya. Dan nggak muncul ya. Oh nggak muncul. Ya kalau misalnya mau ditambahin tentang tahsin. Nah, ada nggak nih? Nah, tentang tahsin ada nggak nih? Nah, ini. Nah ini ada ya. Nah ini ada. Ini bagus ya. Misalnya jurnal pendidikan agama Islam di sini. Nah ini Sinta 2 nih bagus ya. Bagus. Jadi silakan teman-teman pakai Sinta ini untuk ngecek gitu. Jadi jangan asal baca dan nggak jelas nanti kualitasnya seperti apa. Nah gitu. Saya cuma pengen mengajarkan teman-teman di sini bagaimana menulis suatu karya ilmiah itu yang bagus, yang baik gitu ya. Bukan asal menulis karya ilmiah. Nah, jadi eh, sumbernya itu harus jelas terlebih dahulu gitu teman-teman. Ya, sumbernya harus lebih jelas terlebih dahulu. Oke ya teman-teman, itu yang harus kita ingat. Nah, misalnya ini ya, ini jurnal apa nih? Saya nggak tahu ini ada nggak nih. Nah, jurnal pengabdian kepada masyarakat. Ini namanya jurnal apa ini? Nah, nggak tahu saya ini ya jurnalnya jurnal apa. Ini jurnal pengabdian masyarakat. Teman-teman cek aja gitu. Misalnya jurnal pengabdian masyarakat. Teman-teman cari di Sinta, Sinta jurnal, gitu. Oke, jurnal misalnya. Teman-teman mau nyari jurnal apa misalnya. Nah ini ya, saya coba eh, kasih tahu teman-teman caranya gimana. Nah, gitu. Ternyata oh, nggak ada nih. Nah itu toh jurnal pengabdian masyarakat. Ini kok nggak ada. Eh, nggak tahu nih, kenapa kok nggak ada. Mana tadi? Kalau misalnya nih studi Islamika UIN Jakarta, kita cari di ini bukan ini ya. Kita mau nyari jurnalnya teman-teman. Nah ini kok nggak ada juga. Harusnya ada ya teman-teman ya. Ini oh ini salah. Nah, salah. Nah ini misalnya ini. Salah ini bukan Sinta. Ini search author.
yang tadi harusnya ada teman-teman. Bagian Sinta jurnal. Nah ini. Ini muncul di sini lagi. Saya tuh lupa. Ada caranya teman-teman untuk ngecek jurnalnya. Oke, misalnya mungkin di sini. Nah ini ya banyaknya. Nah ini udah ya. Ini kan total jurnalnya sebanyak ini. Nah ini lihat. Studi Islamika. Nah, tuh Sinta satu. Nah, ini gede teman-teman ya. Nah, citasinya banyak. 8.000 gitu. Nah ini berarti ya lu bagus gitu loh. Ya itu bagus. Nah coba tadi yang misalnya tadi apa tadi ini ya. Jurnal Pengabdian Masyarakat. Kita lihat teman-teman. Nah ini teman-teman cara memfilter jurnal. Oke. Nah ini. Nah, ada ya. Jurnal Pengabdian Masyarakat yang apa ini? Nah, banyak banget. Nanti teman-teman tinggal lihat ya yang mana yang jurnalnya ini banyak banget. Nah, saya nggak tahu yang mana ini. Nah, teman-teman nanti dilihat lagi jurnal pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini nggak tahu yang mana yang pas. Nah, tinggal lihat di penerbitnya aja, penerbitnya siapa ini. Misalnya ini UAD. Memang memang Yayasan Pendidikan Islam siapa ini? Nah, nggak tahu ya. Nah, ini office-nya ini. Nah, ini nggak tahu kualitasnya gimana. Ini katanya sudah terindeks Google Scholar dan seterusnya. Nah, kita klik misalnya, udah ada ya ini ya teman-teman ya. Nah, udah. Saya nggak tahu maksudnya ini apa namanya. Yang jelas di Sintanya teman-teman butuh cari ya, dicari. Ini yang mana tadi gitu ya. Mungkin spekta ini mungkin yang awal ini atau yang mana saya kurang paham. Ya penerbitnya siapa, teman-teman harus cari satu per satu. Gitu teman-teman. Itu yang teman-teman harus perhatikan dengan baik kalau mencari jurnal. Oke, nah jadi sekali lagi teman-teman ada dua cara. Yang pertama, kalau mau nyari jurnal, itu pastikan dia masuk Q1 sampai Q4 atau dia masuk di sini. Dan apa namanya, jurnalnya juga terindeks di Sinta misalnya. Ya misalnya Sinta 1, 2, 3 atau 4 lah. Nah itu yang paling teman-teman harus cari ya teman-teman ya. Harus seperti itu. Jangan sampai jurnalnya itu diantah berantah nggak tahu gitu. Oke. Nah, oke teman-teman. Nah, itu yang saya ingin tekankan di pertemuan hari ini untuk tentang journaling. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian review. Nah, di sini teman-teman, saya ingin mereview yang sudah kita pelajari karena materi sudah selesai total. Nah, bab satu itu pendahuluan, bab 2 itu teori, bab 3 itu metode, bab 4 itu hasil, bab 5 itu kesimpulan, dan bab akhir adalah daftar pustaka. Oke, nah sekarang silakan teman-teman siapkan laptop teman-teman semua, ya. Nah, saya ingin teman-teman membuat ini, yaitu judul penelitian, penelitiannya teman-teman, singkat saja. Ya, jadi total itu cuma ada 8 slide ya. Judul penelitian, latar belakangnya cuma beberapa poin aja, rumusan masalahnya, terus metode penelitiannya, terus data atau temuan yang teman-teman sudah punya misalnya ya. Setelah itu analisis singkat, oke. Terus yang selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Oke, kalau teman-teman sudah selesai skripsinya nggak masalah juga. Silakan teman-teman buat PowerPoint-nya, dibuat sesingkat-singkatnya. Oke, saya kasih waktu sekitar 10 menit ya. Eh, Nanti ini buat tambahan nilai teman-teman dan nilainya porsinya besar. Terutama kalau teman-teman nanti mengumpulkan di chat ya. Saya ingin teman-teman kumpulkan di chat atau kumpulkan di chat, oke.
Oke, silakan nanti kumpulkan di chat. Ya, silakan upload teman-teman semua di chat. Nah, tugasnya teman-teman adalah membuat ini per slide, oke? Membuat ini per slide atau sebentar. Saya buatkan ya udahlah kelamaan kalau buat Google Form. Saya lupa. Harusnya teman-teman submit aja di Google Form, tapi ya udah nggak apa-apa di chat nggak masalah. Nah, silakan teman-teman buat judul penelitian secara singkat, latar belakang misalnya poinnya ada tiga ya silakan tiga kata apa tiga kalimat aja, rumusan masalahnya apa, metode penelitiannya yang bagaimana, silakan. Maksudnya metode penelitian jangan cuma kuantitatif, kualitatif jangan cuma harus diperjelas. Kualitatifnya pakai apa, kuantitatifnya pakai yang mana, dan teman-teman harus paham rumusnya atau apa dan seterusnya itu harus paham. Terus data atau temuan utama, terus analisis singkat, terus kesimpulan dan saran. Silakan dibuat. Saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk teman-teman semua, nggak usah lama-lama. Ya, kalau misalnya belum kesimpulan, silakan di-guessing kesimpulannya, maksudnya ditebak kesimpulannya apa, analisis singkatnya bagaimana, terus sarannya apa. Teman-teman ada gambaran untuk skripsinya teman-teman semua itu seperti apa. Silakan dibuat 10 menit, terus di apa ditulis nama apa namanya eh, eh, file file name-nya itu adalah nama teman-teman semua. Ya, nama filenya teman-teman semua. Silakan saya beri waktu selama 10 menit untuk teman-teman semua mengerjakan. Oke. Ini 42 mungkin selesai nanti 52. Oke. Silakan dibuat eh, yang singkat aja, dibuat slide ya atau mau Microsoft Word silakan. Cuma ini kerangka besarnya seperti ini. Saya ingin tahu teman-teman sudah sampai mana atau memahami tidak dengan apa yang sudah kita pelajari. Oke, silakan ditulis. Saya tunggu di eh, menit 53. Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan boleh ditanyakan di kolom komentar, maksudnya di chat. Yang sudah selesai, silakan kirimkan di chat.
Ya, silakan ini dikerjakan. Tadi teman-teman ada tugas. Ya, makanya saya mute dulu biar teman-teman bisa konsentrasi. eh Tugasnya silakan untuk buat apa namanya yang ada di slide tersebut. Ya cukup singkat-singkat saja, ya singkat banget. Ya tinggal mungkin satu atau dua kata aja gitu. Ya sesuai yang ada di layar atau yang ada di screen. Silakan teman-teman latihan mandiri buat judul penelitian, latar belakang, rumusan masalah, metode, data, analisis singkat, kesimpulan, saran. Nanti kalau sudah selesai, silakan submit di chat ya, submit di chat. Ini buat tambahan nilai teman-teman semua. Silakan.
Kalau teman-teman sudah selesai, silakan bisa di-submit di chat. Oke, insya Allah. Guys. eh oke, saya simpen ya di dokumen saya. Jadi nanti saya, ini udah ada namanya kan ya? Mudah-mudahan udah ada namanya ya di dalamnya. Oke, tugas dan masukin dulu. Ya, ya, nggak apa-apa. Nah, silakan teman-teman semua di apa yang lain di submit kalau sudah. Yang sudah selesai silakan di submit di chat. Bisa ya, insya Allah teman-teman ya submitnya ya. Agak susah memang kalau waktunya cepet ini ya. Cuma kan teman-teman udah punya ya, udah punya apa namanya gambaran singkatnya lah secara gamblang punya semua kan. Judul, latar belakang, datanya tuh cuma tampil apa misalnya teman-teman datanya tentang apa gitu loh. Nggak usah cantumin tabel atau apa nggak usah. Silakan di submit kalau sudah selesai teman-teman semua. Ini baru satu. Kalau yang lain gimana yang lain? Oke, PPT sidang boleh. Ya, yang penting saya eh, nggak harus PPT. Yang penting teman-teman di pakai notepad juga nggak masalah ya. Notepad loh, notepad yang di komputer itu nggak masalah. Kalau diketik susah ya. Kalau diketik, maksudnya diketik di sini cantumkan susah karena saya akan dokumentasikan. Maksudnya saya akan simpan dokumennya gitu. Kalau pokoknya jangan jangan diketik lewat HP gitu loh. Maksudnya diketik lewat apa kayak gitu kan. Jadi biar bisa disubmit di sini dan bisa saya simpan. Dan jangan lupa namanya, oke? Namanya jangan lupa. Nggak harus pakai PowerPoint, tapi teman-teman silakan pakai apa aja yang bisa disubmit gitu.
Oke. Ya, di Word boleh. Di Word boleh. Jadi yang singkat-singkat aja. Ini nggak ada, paling cuma berapa baris judul apa. Latar belakang dua kata misalnya. Rumusannya satu kata dicampur boleh. Ya. Metodenya cuma berapa apa dua kata terus apa namanya eh, pakai rumus apa gitu misalnya. Kalau kuantitatif gitu ya. Terus datanya itu kayak gimana data yang akan dihasilkan gitu. Analisisnya nanti pakai apa gitu. Nah, terus ketemuan yang paling utama apa kira-kira. Kira-kira aja kalau belum ada data dan seterusnya. Ya di Word boleh. Boleh di Word. Di Word boleh. Yang sudah submit di sini saya sudah download ya. Eh, itu buat dokumentasi saya. Eh, Nanti teman-teman bisa di apa namanya? Nanti untuk tambah untuk bukan tambah nilai sih kayak maksudnya porsinya besar ini dinilai teman-teman semua. Udah lebih dari 10 menit ya, tapi nggak apa-apa. Silakan yang mau submit lagi silakan. Oke, oke. Yap, yang penting ada namanya. Gagal terus. Sebentar. Gagal terus. Pakai apa ya? Yang gampang. Sebentar ya. Saya coba buatkan. Oke, lewat WA juga boleh. Itu ada yang ngirim lewat WA. Bisa silahkan. Terus, sebentar. Saya kalau ada juga yang lain. Misalnya. eh, oke, sebentar. Apa namanya? Saya kok lupa. Eh, Oke, ini nih nih. Sebentar saya kirimkan. Susah ini. Apa ya namanya ya? Oh Google Doc ya Google Doc teman-teman. Kok lupa sih? Ya Google Doc teman-teman. eh, Susah juga pakai Google Doc. Pakai. Kalau nggak kirim WA silakan kirim WA boleh. Nggak masalah. Terus apa lagi ya? Hmm,
Ya, ya enggak masalah. Isanuddin juga sudah selesai. Terus siapa lagi nih? Eh, WA sudah. Sebentar, saya lagi cari cara gimana biar bisa upload. Kalau enggak ya tulis di HP, di screenshot, gambarnya di screenshot di apa gambarnya dikirimin di sini, di apa namanya di chat. Nah itu kan bentuknya file. Jangan lupa di rename ya itunya apa namanya filenya. Teman-teman punya kan aplikasi di HP apalah misalnya buat catatan apa kan misalnya. Nah, silakan nama filenya itu di rename, ya, di rename diganti namanya, namanya teman-teman semua gitu. Ya, siapa nih? Ada yang sama namanya Muhammad Faisal. Oke, oke, saya sudah dapat yang dari WA. Silakan ada yang mau kirim-kirim lagi. Hmm, ya, ya, saya sudah dapat ya tadi yang dari WA sudah saya terima. Saya sudah terima. Silakan kalau mau kirim lewat WA juga boleh silakan. WA saya cantumkan ya. Ya, saya sudah cantumkan nomor saya di situ. Oke, ya, oke, saya sudah dapat. Tas sama Sukria sudah. Terus apa gini? Umu Latifah saya sudah dapat tadi kalau nggak salah ya. Saya sudah dapat ya. Saya sudah dapat Umu Latifah. Yang penting jelas ada namanya ya. Di apa namanya? Entah di poinnya atau di nama luarnya gitu. Oke, saya sudah dapat lagi. Oh, siapa lagi? Oke, oke, dapat. Dari Nur Aziza sudah dapat. Terus ya silakan yang lain. Hmm. Ya saya sudah cantumkan nomor WA saya di chat. Oke, sudah dapat atas nama Pipi Ratnasari. eh, Yahya Habibur sudah dapat. Kayaknya Dewi Aisyah ini sudah di chat ya juga. Saya juga sudah dapat di chat. Nggak masalah. Di Metra Saputra sudah dapat. Ya, tinggal waktunya tinggal 5 menit lagi atau kurang karena kita setelah itu akan tutup. Silakan bagi yang mengumpulkan silakan dikumpulkan. Bagi yang mungkin teman-teman tadi nggak tahu, nanti bisa tanya ke teman-teman semuanya yang lainnya ya.
Saya juga sudah dapat Muhammad Fikri Syahputra. Boleh jadi PR enggak? Boleh, silahkan dikerjakan. Cuma saya batasi waktunya. eh, apa namanya, maksimal mungkin malam ini gitu ya. Atau kalau misalnya sibuk banget, boleh ada uzur silahkan. Cuma sedikit banget kok. Maksudnya nggak ada satu halaman kalau pakai PowerPoint tuh. Kalau pakai PowerPoint, pakai Word gitu nggak ada satu halaman. Batasnya sampai nanti malam ya. Maksudnya eh, jam berapa? Mungkin jam 12 kali ya. Ya dah, jam 12. Atau mungkin kalau misalnya nggak tahu apa ini sekarang, nanti bisa tanya teman-teman yang lainnya, bisa nyusul. Silakan kasih uzur, pastikan uzurnya. Bisa kirim lewat WA juga. Silakan kasih uzurnya dan seterusnya. Yang penting ada nama filenya teman-teman semua, ada atau nama teman-teman semua eh, di apa namanya, di isinya ya, di isinya itu maksudnya di dalamnya gitu, jangan sampai saya nggak lihat gitu. Nah, kok harus diundang nama, pakai plus satu nggak, cantumin nggak plus satunya itu biasa kayak gitu, pakai plus satu ya teman-teman. Atau bentar, saya tak masuk. Saya nggak bisa ngasih chat ya di, di eh, caranya. Atau lewat email boleh. Nah, kalau misalnya susah tuh mengirimnya lewat email, ini email saya cantumkan di sini. Nah, saya cantumkan di situ. Oke, ini siapa nih yang Indra Gunawan baru nulis apa namanya? Baru nulis swinimnya sama namanya, tapi belum ada filenya. Mana nih filenya? Oke, mungkin kita akhiri dulu teman-teman sampai sini. Silakan bagi yang mau ngirimkan lewat WhatsApp, silakan masih menerimanya. Deadline-nya jangan sampai mungkin masih bisa diterima sampai besok. Hanya saja silakan sampaikan dengan uzurnya kalau sampai besok bagaimana. Ya, ya saya sudah terima dari Muhammad Fikri tadi lewat WA juga sudah saya terima. Ya, terima kasih. Oke, ya, 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 itu nomor saya. Saya ada yang WhatsApp saya. Nah, bisa ya nomor WA-nya bener kan? Kalau nggak salah harus pakai satu. Mau kirim ulang bisa nggak? Ya silakan, silakan mau kirim ulang bisa, lewat WhatsApp bisa dan seterusnya bisa. Oke, mungkin sampai sini dulu karena nanti takut teman-teman yang lainnya menunggu lama gitu ya. Maksudnya ada yang kegiatan lain. Eh, saya akhiri dan sekali lagi saya tawarkan ke teman-teman semua, kalau teman-teman berniat gitu ya, ini ada yang Isanuddin ya, saya tambah, saya download lagi. Yang berniat untuk publikasi jurnal ya, untuk yang berniat publikasi jurnal mau Q1, Q2, Q3 atau Q4, silakan bisa WA saya, nanti kita buat grup. Dan saya sudah izin sama Ustadz Oki dan beliau mendukung eh, apa namanya, mendukung hal tersebut gitu ya teman-teman, untuk kita laksanakan. Jadi saya nanti akan bimbing teman-teman semua sampai benar-benar publikasi gitu ya. Karena nggak tahu caranya kalau dibikin file.
Ya, apa namanya, screenshot aja nggak apa-apa, kirim lewat WA. Ya, kirim lewat WA nggak masalah. Yang penting isinya itu mencakup hal-hal yang saya tampilkan di screen ya teman-teman. Oke, jadi saya ulangi lagi, bagi teman-teman yang berniat publikasi jurnal dari skripsinya teman-teman semua, silakan WA saya ya. eh Nanti saya akan kumpulkan teman-teman semua di satu grup gitu ya. Nah, kita akan bikin grup, terus saya akan bimbing teman-teman semua. Syaratnya satu, teman-teman sabar dan kita akan ada meeting. eh Tadi udah ya, tadi nomor WA-nya di atas ya. Saya cantumin lagi. Atau teman-teman bisa minta nomor WA dengan admin juga bisa. Oke ya, sekali lagi saya ulangi lagi. eh Kalau teman-teman mau terbitin jurnal untuk teman-teman semua, silakan WA saya. Kita akan buat grup. Syaratnya cuma satu, teman-teman wajib komitmen sampai selesai ya. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin. Paling molornya mungkin 6 bulan. Karena apa? Karena mungkin ada revisi, revisi dan seterusnya. Terus nanti kita ada meeting mungkin 2 minggu sekali untuk progres dan seterusnya. Saya akan bimbing teman-teman semua sampai jadi gitu. Dan kita akan coba submit bareng-bareng di mana gitu. Teman-teman sebagai penulis utama, saya sebagai eh, co-responding autornya. Ya, saya akan mencoba untuk target untuk Q1 atau Q2 untuk teman-teman, nanti saya lihat hasilnya ya. Saya lihat hasilnya bagaimana eh, hasil karya tulisnya teman-teman semua. Seberapa banyak halaman untuk nulis jurnal? Ya cuma 15 halaman kok tuh. Ya, cuma gini doang bisa terbit tuh kan. 15 halaman. Gak banyak. Ya, 10 halaman pun cukup loh. Ya, 10 halaman pun cukup. Asalkan teman-teman punya backup data yang bagus. Oke? Nah, itu aja dari saya. Silakan kalau mau ada yang minat, silakan. Maksudnya ini kerjaan lain selain skripsi ya teman-teman ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.